Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mickey House, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan setup floating IP di VPS dan melakukan setup atau penambahan IP baru di virtual min, yaitu floating IP tadi. Nah, yang bertujuan untuk kita menggunakan satu server dengan lebih dari satu IP, yang dimana IP ini dapat dipointing dari domain A ke domain B menggunakan IP yang berbeda. Dan ini benar-benar sangat simpel sekali. Baiklah, di sini saya hanya perlu login ke Mickey Host, dan pastinya di sini saya menggunakan VPS dari mickeyhost.com. Oke, di sini kita klik layanan dan scroll. Baiklah, di sini adalah IP VPS saya yang telah saya install virtual min. Port dari virtual min adalah 10.000. Dan bagi yang belum tahu cara melakukan install virtual min atau setup virtual min, bisa ikuti video saya sebelumnya. Baiklah, di sini kita akan login ke webminnya, dan di sini kita tinggal scroll dan lihat password VPS dan tempelkan dan login. Baiklah, di sini saya telah menambahkan satu domain, yaitu satwa.xyz. Di sini kita coba kunjungi dan di satwa.xyz-nya, dan di sini saya telah menginstal WordPress. Nah, untuk dapat menambahkan floating IP ke VPS kita harus melakukan pembelian floating IP tersebut. Di sini teman-teman bisa klik produk dan klik floating IP. Dan floating IP ini hanya khusus buat VPS murah ya, dan tidak termasuk untuk VPS Asia. Oke, di siklus penagihan ada yang per 6 bulan dan ada yang per tahun. Di sini kita akan memilih per tahun dan continue. Oke, baiklah, di sini kita telah berada di konfirmasi pesanan, dan di sini kita klik aja continue to client area. Baiklah, di sini kita klik layanan lagi dan kita akan login ke control panel VPS Mickey Host-nya. Dan di sini teman-teman bisa klik floating IP. Oke, di sini teman-teman akan mendapatkan IP baru yang diakhiri dengan 91 ya. Jadi ini terlihat berbeda sekali, dan IP ini diakhiri dengan 46. Dan pertama-tama kita akan melakukan setup floating IP dulu ke VPS. Caranya sangat sederhana sekali. Teman-teman tinggal klik informasi di sini. Kita buka tab baru. Dan kita coba login melalui PATI ke VPS-nya. Atau teman-teman bisa juga login melalui konsol. Jadi kita masukkan username root, dan di sini kita tinggal copy aja password dan klik kanan lalu enter. Baiklah, kita telah berhasil login ke VPS melalui PATI, dan di sini kita akan klik di sini dasar pengetahuan.
Oke, di sini kita klik floating IP dan klik lagi. Ini adalah di sini adalah petunjuk bagaimana kita cara menerapkan floating IP ke server atau menambahkan IP yang baru saja kita beli ke dalam server kita. Jadi teman-teman tinggal copy aja kode perintah tersebut dan buka notepad baru. Setelah itu klik tempelkan di sini, lalu kita buka lagi floating IP-nya dan kita copy IP barunya maksudnya, dan di sini kita tambahkan IP-nya dan kita copy kode perintah ini, lalu kita login ke PATI dan klik kanan enter. Baiklah, kita telah berhasil menerapkan atau mengkonfigurasi IP tambahan ke satu server ini. Dan sekarang kita akan melakukan pengujian, yaitu dengan cara login ke PATI menggunakan IP tambahan ini atau floating IP. Dan di sini kita tempelkan IP baru. Dan di sini teman-teman bisa lihat kita telah dapat untuk mengakses VPS, dan di sini kita masukkan password VPS-nya dan klik kanan enter. Baiklah, di sini kita telah berhasil melakukan konfigurasi atau setup floating IP di VPS Mickey Host, dan selanjutnya kita akan melakukan setup floating IP di virtualmin. Jadi kita hanya perlu tinggal close aja dulu PATI-nya. Dan di sini kita buka dashboard web control panel dari virtualmin. Dan di sini teman-teman bisa klik webmin. Dan di sini teman-teman klik network, dan di sini pilih aja network konfigurasi. Oke, di sini teman-teman klik network interface. Oke, klik di sini. Dan di sini teman-teman klik add virtual interface. Dan di sini teman-teman tinggal tambahkan IP baru tuh, atau IP floating IP, dan kita ubah 0 menjadi 1. Oke, dan di sini kita akan klik create. Baiklah, kita telah berhasil menambahkan satu IP ke dalam konfigurasi jaringan virtualmin, dan sekarang kita akan melakukan penambahan satu domain menggunakan IP dari IP yang baru saja kita beli, yaitu IP floating IP ini. Baiklah, di sini kita klik create virtual server. Nah, di sini teman-teman masukkan nama domain teman-teman. Kebetulan di sini saya menggunakan satu domain, jadi saya menggunakan subdomain. Contohnya di sini kita masukkan mikus.satwa.xyz. Oke, di sini teman-teman isi deskripsi dan password. Dan setelah itu teman-teman bisa klik di sini IP address, dan di sini teman-teman pilih virtual with IP. Nah, jadi teman-teman masuk ke IP baru tadi ya, atau copy IP baru, dan kita tempelkan di kolom virtual with IP dan centang aja ini. Nah, oke. Dan ini benar-benar sangat simpel. Lalu kita klik create server. Baiklah, kita telah berhasil melakukan create server,
Dan di sini kita coba untuk kembali, dan di sini teman-teman bisa lihat mikus.satwa.kz. Nah, jadi sekarang kita hanya melakukan pointing domain saja ke IP yang baru. Jadi kita tinggal masukin ini mikus, dan di sini kita pointing ke IP baru dan kita klik save. Baiklah, di sini teman-teman bisa lihat ada dua IP yang berbeda, yaitu IP yang baru saja kita beli, floating IP-nya, dan kita coba kunjungi situsnya apakah ini berhasil atau tidak. Namun seharusnya ini berhasil karena konfigurasinya sudah benar. Saya pastikan itu. Oke, teman-teman bisa lihat dan ini benar-benar sukses ya. Jadi kita akan melakukan penginstalan di subdomain mikus.satwa.kz ini. Jadi kita hanya perlu mengklik install script, dan di sini kita pilih WordPress. Sorry, tapi nggak apa-apa. Seharusnya saya install pada domain utama, tapi di sini kita menginstal pada folder. Jadi kita hanya perlu WordPress, dan di sini teman-teman bisa lihat kita telah berhasil menginstal WordPress pada folder atau directory WordPress. Sebenarnya saya ingin menginstal pada domain utama, dan sebenarnya kita dapat untuk melakukan penghapusan. Di sini kita bisa klik File Manager. Dan di sini ada beberapa file ya. Jadi kita tinggal hapus aja di sini dan klik remove. Oke, dan sekarang kita akan coba install ulang lagi. Install scriptnya. Dan di sini kita uninstall dulu. Oh, sorry. Oke, kita telah berhasil untuk menghapus. Dan sekarang kita akan melakukan penginstall kembali. WordPress. Dan kita tempatkan pada directory public HTML. Dan install now. Dan install. Oke. Dan kita telah berhasil untuk melakukan penginstalan WordPress pada domain utama. Dan di sini teman-teman bisa lihat, dan ini benar-benar sangat simple. Jadi kita menggunakan satu VPS dalam 2 IP atau 3 IP atau 4 IP, dan juga menerapkan dalam satu VPS melakukan pointing ke banyak IP seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Dan ini merupakan IP-IP yang berbeda. Oke, kita telah berhasil untuk menginstal WordPress, dan ini sungguh-sungguh mudah sekali. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel Mickey Host, like juga. Bagi yang belum paham atau bagi yang punya pertanyaan, silahkan komen di bawah, dan saya akan berusaha untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.